anak-anak zaman sekarang ngegame terus, repotnya mentalnya repot tadi Thomas. Iya padahal jadi rusak ya padahal. Tapi kalau orang suka main game itu bisa kemasukan setan nggak padahal? Bisa. Bisa Pak Daud ya? Bisa. Oh, berarti bahaya Pak Daud ya? Iya. Selain rusak fisik, mental juga bisa kemasukan roh jahat ya Pak Daud? Iya. Ini ada pengalaman hidup ya Thomas ya. Kita ini harus mendidik anak kita itu mengalami yang namanya itu masa susah Thomas. Iya. Supaya tidak menjadi anak cengeng gitu loh Thomas. Iya. Karena tak perhatikan generasi sekarang ini kalau didik anak mereka itu orang tuanya repot suruh lihat game Thomas. Iya. Nah, itu kalau game terus itu tidak bagus Thomas. Iya. Nah, harus seorang anak itu harus ada interaksi dengan teman-temannya dan ada olahraga fisik juga dan bergerak juga Thomas. Iya. Kalau zaman kita dulu kan ada layang-layang, ada kelereng, ada peta umpet, ya itu kan olahraga Thomas. Iya. Nah, saya perhatikan anak-anak zaman sekarang Thomas ya, semuanya ngegame, semua pegang HP kebanyakan Thomas. Iya Pak Daud. Nah, hal seperti ini kita sebagai orang tua itu harus membatasi Thomas. Iya. Nah, ada suatu pengalaman hidup saya Thomasnya bahwa ada waktunya itu seorang anak itu harus dilatih bagaimana mengatasi rasa ketakutan supaya dia belajar tidak panik saat mengambil keputusan Thomas. Iya. Nah, jadi saya pernah mengalami kan dilepas di hutan selama 1 bulan Thomas. Nah, di situ hari pertama, kedua nangis terus Thomas. Iya. Karena ketakutan. Itu hanya sehari aja. Setelah itu hari kedua, ketiga mau tidak mau bertahan Thomas. Makanya saya ini bisa makan tikus. Dulu pernah makan tikus Thomas. Makan Apa rasanya Pak? Tikus matang Pak, tikus mentah Pak? Wes, nggak usah dipikir, penting makan aja Thomas. Terusan kucing, ulet, belalang, jangkrik, semua pernah saya, hampir semua itu pernah saya makan Thomas. Kenapa? Karena waktu itu saya dilatih gimana untuk bertahan untuk hidup Thomas. Iya. Nah, di dalam hutan itulah saya belajar namanya untuk mengatasi rasa ketakutan Thomas. Dan bagaimana bertahan untuk hidup Thomas. Iya. Nah, setelah kejadian itu, sehingga dalam hidup saya, kalau saya ada masalah, ada tantangan atau apapun Thomas ya. Iya. Nah, di situ ada suatu semangat Thomas ya. Yaitu apa Thomas? Bahwa saya pasti bisa bersama Tuhan. Amin. Apapun masalah saya pasti bisa atasi. Kenapa Thomas? Amin. Karena dulu ngalami 1 bulan aja saya di hutan bisa hidup, apalagi sekarang gitu loh Thomas. Nah, di situ ada suatu pengalaman Thomas. Ya. Nah, kedua, dari kecil itu saya dilatih Thomas ya. Berjalan itu kalau di pinggir jalan harus berlawanan Thomas. Nah, pertama untuk melatih mental, apa Thomas? Melatih mental Pak Daud. Kedua, untuk waspada. Kebanyakan kalau orang itu jalan kan, misalnya motor ke kiri, semua ke kiri, betul nggak Thomas? Iya. Nah, kalau ditabrak dari belakang, tahu nggak Thomas? Enggak. Itu. Nah, dari kecil itu saya dilatih berjalan itu lawan arah Thomas. Nah, disitulah di dalam diri saya tercipta suatu doktrin Thomas. Ya. Bahwa kita hidup harus lawan arus. Nah, ikan itu kan yang bagus kalau lawan arus Thomas, betul? Betul. Nah, jadi kita ini tidak boleh ikut arus dunia ini gitu loh.
Makanya saya sejak kecil itu dilatih jalan lawan arah, Thomas. Lawan arah masih masih berlawanan arah gitu Pak ya? Jadi ini misalnya mobil jalannya gini, Thomas ya. Iya. Saya jalannya gini, Thomas. Berlawanan gini, Oh. Thomas. Hmm? Iya, iya, iya. Nah, kalau kita jalan gini, Thomas ya, di belakang gini tabrak, enggak tahu, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, dari kecil itu saya dilatih bagaimana berjalan itu lawan arah, Thomas. Lawan arah ya Pak Daud ya. Nah, sehingga saya punya karakter jiwa bahwa saya tidak boleh menyerah dan tidak boleh ikut arus. Betul. Nah, jadi harus apa? Lawan arah. Lawan Gitu, arah. Thomas. Iya. Nah, kita hanya ikut arahnya Tuhan aja. Betul. Dan kalau kita ada masalah apapun, tidak boleh hanyut dalam masalah kita, tidak boleh hanyut masa lalu. Lawan arah, masuk ke depan gitu, Thomas. Iya. Hal-hal sepele ini, Thomas ya, seorang anak itu harus ditanam, diajar, Thomas. Iya. Supaya dia belajar, berjalan, bahwa dia harus belajar lawan arah gitu loh, Thomas. Iya. Nah, itu bisa tentang mental dan keberanian juga, Thomas. Iya. Dan dari kecil itu saya dilatih malam-malam jalan di kuburan sendiri loh, Thomas. Iya. Untuk mengatasi rasa takut, Thomas. Iya. Makanya saya punya anak perempuan, tak suruh jalan di kuburan sendiri, Thomas. Pernah ya Pak Daud? Oh, pernah. Nggak boleh takut, saya gitu. Nah, harus mengatasi rasa takut itu penting, Thomas. Iya. Nah, zaman anak-anak zaman sekarang kan tidak dilatih seperti itu, Thomas. Iya. Kebanyakan ya. Nah, ngegame terus hidupnya dari halusinasi, Thomas. Iya betul. Itu pelajaran saya ini jalan jalan aja saya diajari, Thomas. Hmm. Harus lawan apa, Thomas? Arah. Lawan arah. Gimana, Thomas? Harus berani melawan arah Pak untuk melatih mental Pak. Mm-mm. Nah, jadi saya berharap anak-anak saudara semua itu ada basic dasar dari sini. Kalau jalan kaki, anak-anak diajak lawan apa, Thomas? Melawan arah. Mm-mm. Supaya apa, Thomas? Melatih Mentalnya mental. ada. Kuat. Dan kedua, supaya apa, Thomas? Kalau ada yang nabrak dari belakang kan tahu, Thomas. Tahu. Lawan arah gini, gitu lah. Iya Betul betul. lah, Thomas. Betul, Hmm? betul. Saya dari dulu hal-hal detail itu diajar, Thomas. Iya. Nah, yang ketiga, kita ini anak-anak kita ini harus belajar untuk apa? Bermain dengan fisik, Thomas. Oh, iya. Zaman kita dulu layang-layang, petak umpet. Nah, betul, Thomas. Betul. Artinya badan itu gerak, Thomas. Nah, kalau sekarang ini kan banyak anak-anak ngegame, makan, tidur, cemil, makan, tidur, nyemil. Nah, akhirnya lahirlah namanya sancam-sancam. Iya, jadi hidup dalam halusinasi, tidak hidup dalam alam nyata ya Pak Daud. Mm-mm. Nah, itu bisa menciptakan anak itu jadi egois kalau gitu, Thomas. Egois ya. Ke dunianya sendiri. Jadi Iya. mulai anak-anak saudara semua supaya belajar apa, Thomas? Mereka bermain fisik juga, Thomas. Iya, misal apa Pak main fisiknya Pak? Nah, seperti jalan-jalan. Hmm. Setelah itu main petak umpet, kelereng, gitu loh, Thomas. Iya Pak Daud. Zaman dulu ada namanya engklek, gitu loh, Thomas. Engklek. Iya. Itu artinya apa? Bahwa mereka tuh fisik gitu loh, Thomas. Iya. Saya lebih suka anak itu olahraga atau bermain dengan fisik, Thomas. Iya. Nah, menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud. Jadi ada keluar keringat, apa fisik juga sehat. Dan badminton gitu, Badminton ya. sepeda gitu loh, Thomas. Sepeda sore-sore. Nah, terusan apa nih? Jalan di sawah gitu loh, Thomas. Ya, main benteng-bentengan. Nah, mereka harus apa? Ngalami fisik, Thomas. Betul Pak Daud. Ini pengalaman hidup saya sih, Thomas. Iya. Mm-mm.
Haleluya. Dan harus belajar mencintai alam, Thomas. Betul. Nah, berikutnya adalah disiplin, Thomas. Betul. Nah, disiplin itu dilatih dari kecil, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, segala sesuatu dimulai dari yang tidak suka menjadi suka, Jadi itu suka. disiplin, Thomas. Iya. Jadi saya dulu kan dilatih semuanya seperti itu, Thomas. Iya. Nah, dilatih bagaimana supaya fisik itu penting, Thomas. Betul. Itu dasar waktu kecil, Thomas. Jalan aja diatur supaya melatih mental dan karakter, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ngegame terus, repotnya mentalnya repot tadi, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi rusak ya, Pak Daud. Mm-mm. Tapi kalau orang suka main game itu bisa bisa kemasukan setan nggak, Pak Daud? Bisa, 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 Pak Daud ya. bisa. Oh, Mm-mm. berarti bahaya, Pak Daud ya. Iya, Selain rusak rusak fisik, mental juga bisa kemasukan roh jahat ya, Pak Daud. iya. Hmm. Oke.